Hai hai, di video kali ini dengan aku Erin Sabriani dan di sini aku akan menjelaskan terkait dengan salah satu konsep di Java yaitu exception. Nah, kalian pasti pernah yang namanya membagi sebuah angka dengan nol yang maka terjadinya program itu berhenti atau crash. Nah, di sini aku memperkenalkan apa itu exception dan pentingnya exception dan juga cara penggunaannya dalam Java. Untuk penjelasan lebih lanjut, ayo kita simak lebih lanjut video ini. Oke, dadah! Yang pertama-tama tujuan itu adalah aku bakal ngenalin nih konsep exception dalam Java, terus juga menjelaskan cara kerja try, catch, throw, sama finally. Terus juga akan ada praktek langsung dengan kode yang contoh kode yang udah aku siapin. Nah, untuk selanjutnya itu apa exception, terus juga kenapa sih exception ini penting dan solusinya itu apa. Jadi exception itu sendiri adalah sebuah masalah yang terjadi nih ketika program itu sedang berjalan. Jadi itu tuh bukan kesalahan dari kode atau sintaks kodenya itu, bukan error sintaks gitu, bukan, tapi lebih ke masalah saat program ini berjalan atau dieksekusi. Contohnya nih ketika aku itu mau komputer untuk membagi angka 10 dengan 0. Nah, itu nggak bisa. Akhirnya program itu error. Dan juga nih, semisal kamu itu pengen membuka sebuah file yang filenya itu nggak ada atau filenya itu emang udah nggak ada. Terus juga yang terakhir itu contohnya semisal nih kita mau ambil array di indeks 100, tapi padahal datanya itu hanya ada 10 data. Itu juga exception. Nah, selanjutnya pentingnya exception itu apa? Nih, karena kalau tidak ditangani ini si program itu akan langsung berhenti gitu, kayak semisalnya mobil atau motor yang di tengah jalan itu mogok tanpa rem darurat gitu. Nah, solusi yang diberikan itu adalah berupa try, catch, throw, finally. Itu solusinya. Jadi kalau misalnya try itu adalah tempat kita mencoba kode yang rawan error, terus catch itu menangkap dan menangani error, throw itu melempar error secara manual, dan finally itu bagian yang selalu dijalankan atau kayak penanda bahwa itu akhir dari program itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada alur-alur dari program yang akan aku bikin nanti. Ada contohnya itu kayak pembagian gitu. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada atribut objek yaitu A dan B, terus selanjutnya ada konstruktor untuk menyimpan nilai ke objek, terus juga ada kondisi untuk mengecekkan error kalau B sama dengan 0, terus untuk ada throw juga untuk melempar error, try itu untuk mencoba hitung, dan catch itu menangkap jika error. Terus untuk finally itu selalu dijalankan untuk bagian penanda gitu. Nah, di sini kita langsung untuk mengeksekusi kode, contoh kodenya yang dimana menggunakan BlueJ. Nah, di sini aku udah ada untuk file BlueJ yang baru dengan nama exception. Di sini kita buat dulu new class. Yang di sini adalah namanya pembagian. Nah, kita buka untuk kodenya. Di sini kita bakal buat dulu untuk kelasnya, public kelas pembagian dengan nama kelas pembagian. Selanjutnya di sini ada atribut, yaitu dua atribut kan tadi, A dan B. Selanjutnya kita buat konstruktor yang namanya itu pembagian. Jadi di sini public pembagian dengan dua parameter, integer A dan integer B. Di sini kita membedakan A B. Di sini kita
membedakan bahwa yang di sini itu merupakan parameter dan yang di sini adalah objek, yang dimana parameter itu objek atau atribut objek, yang dimana parameter ini disimpan di atribut atau objek. Nah, untuk selanjutnya di sini kita buat untuk metode hitung public, pakai public void hitung. Di sini ada throw exception, itu untuk ini kan metode pembagian nih, metode yang melakukan pembagian. Nah, dan juga bisa melempar exception jika kondisinya throw exception ketika kondisinya itu if b sama dengan 0. Jadi ketika b nya itu sama dengan 0, kan angka itu tidak bisa dibagi dengan 0, sebuah angka tidak bisa dibagi dengan 0, maka jika b itu sama dengan 0, dia akan melempar exception gitu agar program ini tidak crash atau berhenti. Lalu new exception tidak bisa membagi, aku buat tidak bisa membagi dengan 0. Nah, aku membuat seperti ini ya. Terus untuk selanjutnya itu ada bagian untuk yang kondisi melakukan pembagian dan dia bakalan menampilkan hasilnya di sini. In hasil yaitu A dibagi B dan akan menampilkan inline hasil Nah, ketika sudah di sini kita bakalan buat metode utamanya, metode mainnya. Jadi di sini ada public statis, kita secara statis void main string. Di sini kita lanjut, itu apa menggunakan ada arguments. Nah, di sini juga kita buat ada objeknya juga. Jadi di sini kita buat pembagian pembagi 10. Kita buat yang crash dulu ya, buat yang errornya dulu. Nah, jadi kalau di sini kan kita buat objek pembagian dengan angka 10 dan 0. Ini untuk yang contoh errornya. Di sini kita buat try, itu untuk menghitung pembagi hitung. Selanjutnya di sini ada cats
Di sini kan dia untuk menangkap ya exception itu. Nah, exception itu menggunakan variabel e. Jadi di sini dia bakal menangkap error nih jika ada jika ada errornya, nanti dia akan menangkap exception itu jika ada exception. Di sini ketika ditangkap dia akan menampilkan sistem line error. Dan juga untuk pesan yang exception. Oke. Selanjutnya ada finally, yang dimana dia itu akan selalu dijalankan apapun yang terjadi lah, untuk menandakan bahwa sistemnya berakhir. Nah, di sini akan ada line selesai. Kita coba compile. Selanjutnya untuk bagian hasil. Nah, untuk hasilnya itu bakalan error dan akan menampilkan error tidak bisa membagi dengan 0. Dan untuk finally itu dijalankan terus yang menampilkan selesai. Jadi di sini itu sendiri kan sudah ditetapkan bahwa di sini pembaginya itu A itu adalah 10 dan B itu 0, yang dimana kondisi ini, si B ini sama dengan 0, maka terjadinya exception dan dilempar ke bagian catch, langsung ke catch. Kalau try itu ketika exception itu akan dilewatkan dan langsung ke catch. Kondisinya itu exception, nah maka itu akan dilemparkan ke catch. Nah, dari catch itu akan menampilkan bahwa error dan akan ditangani gitu. Kalau misalnya nggak ada exception itu tidak akan ditangani dan langsung berhenti gitu. Jadi kan kalau di sini kan si if sama dengan 0 sama B sama dengan 0 ini itu kan dia cek apakah pembagi 0 itu apakah pembaginya sama dengan 0 nih. Kalau misalnya 0 maka tidak boleh dan dilempar ke throw. Throw ini melempar error keluar metode ini, dan ke catch. Ke catch ditangkap dan akan ditangani ini. Try ini kan kalau misalnya ada error, dia itu programnya langsung lompat ke catch. Kalau tidak ada error, dia lanjut terus seperti biasanya, bakalan ke try gitu. Nah, untuk yang finally itu juga dia itu akan selalu dijalankan, entah itu error atau enggak, itu akan dijalankan. Dia berguna untuk membereskan proses atau menutup koneksinya, kayak suatu pemberitahuan bahwa itu adalah akhir dari prosesnya gitu. Kalau misalnya di sini kan dilihat error ini berarti dia tuh baris di dalam catch ditampilkan karena exception itu terjadi kan. Nah, kalau misalnya yang selesai ini baris finally yang selalu dijalankan. Jadi try itu dapat disimpulkan bahwa dari program ini try itu mencoba untuk menjalankan kode yang bisa error. Kalau catch itu menangkap error dan menghindari crash. Nah, kalau throw ini dia itu kayak secara manual itu melempar error. Kalau new expression
itu adalah membuat pesan error khusus. Nah, untuk selanjutnya finally itu adalah blok kode yang selalu dijalankan setelah try catch. Jadi bisa dianalogikan nih, kayak misal nih, try itu misal aku itu jalan seperti biasa. Nah, kalau if itu kamu lihat aku tuh bisa lihat jalanan rusak gitu. Dan throw itu aku bisa langsung ngerem dan aktifkan lampu darurat gitu nanti di saat jalan gitu. Kayak misal aku jalan pakai mobil gitu. Nah, kalau catch itu akunya bisa kasih tahu penumpang untuk maaf ya jalannya rusak gitu. Kalau misalnya finally itu aku bakal tetap bilang kalau perjalanannya itu selesai sebelum turun. Nah, dari materi-materi tadi sudah dapat disimpulkan bahwa kita sudah mempelajari tentang exception, yaitu sebuah kesalahan di sebuah program yang lagi berjalan. Nah, itu kita menggunakan throw untuk melempar si exception dan ditangkap oleh try dan catch. Di sini juga menambahkan finally untuk menandakan bahwa program ini sudah benar-benar selesai. Dan untuk contoh dari yang tadi itu program pembagian yang dimana ketika kita membagi angka dengan 0, maka terjadi pemberhentian jika kita tidak menggunakan exception. Dan jika menggunakan exception, maka dapat ditangani dan juga dapat tetap berjalan. Nah, ketika ada pertanyaan lebih lanjut atau pertanyaan yang membingungkan, dapat komen. Dan juga jika video ini kalian suka, tolong like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk manfaat video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menandakan bahwa video lebih lanjut. Dadah!